8 tokoh di game Dynasty Warrior ini ternyata adalah tokoh fiktif. 1. Karakter wanita yang cantik ini, bahkan wibunya bagi pemain Dynasty Warrior, ya dia adalah Diao Chan. Kisah cinta antara Lu Bu dan Diao Chan cukup menarik untuk diikuti, dengan salah satu moral yang bisa dipetik adalah, kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan. Atau jangan mudah percaya dengan wanita. Yang mana yang mau kamu pilih, terserah. Kembali ke sejarah Dynasty Warriors, tokoh Diao Chan sendiri hanya muncul dalam novel Romance of the Three Kingdoms. Tidak ada catatan sejarah yang mengakui keberadaannya kecuali adanya seorang selir Dong Zhuo yang memiliki hubungan dengan Lu Bu. Tapi sebatas itu saja. Jadi anggapannya adalah meski mungkin karakter Diao Chan berdasarkan orang tertentu, namun latar belakang dan karakterisasi Diao Chan itu fiksi. Dalam kisah sejarah Dynasty Warriors aslinya, upaya pembunuhan Dong You hanya diupayakan oleh seorang menteri bernama Wang Yun, yang muak atas kebengisan yang dilakukan oleh Dong You sebagai seorang pemimpin. Wang Yun berusaha sebisa mungkin memiliki hubungan yang dekat dengan Dong You untuk mencari celah, dan akhirnya mendapat kesempatan saat Lu Bu dan Dong You bertengkar. Di cerita fiktifnya, Wang Yun meminta bantuan Diao Chen untuk menggoda Lu Bu dan Dong You sehingga mengakibatkan pertengkaran tersebut. Aslinya, penyebab konflik mereka tidak jelas tapi itu hanyalah hal sepele. Wang Yun pun berhasil menghasut Lu Bu, dan bersama dengan beberapa pengikut, menjebak serta menghabisi nyawa Dong You saat dia keluar dari persembunyiannya. This is too good a resting place for that swine. Kedua, Zhurong. Pertama-tama, harus dicatat dan diingat kalau pertempuran yang dipimpin oleh Zhuge Liang di daratan selatan Tiongkok melawan kaum Nanman sebagian besarnya adalah rekayasa. Jadi, ya, dalam sejarah tokoh-tokoh seperti Meng Huo, Zhurong, ataupun Ahui Nan wujud dan keberadaannya bisa dibilang patut dipertanyakan. Nanman sendiri memiliki arti, kaum barbar selatan, dan tergabung dari beberapa suku yang berbeda etnis. Tapi meski Zhurong aslinya tidak ada, tampaknya Omega Force terinspirasi oleh dua pemberontak wanita yang memang hidup semasa Perang Tiga Kerajaan, Xiwan Duo dan Triu Tehatrin. Xiwan Duo adalah seorang wanita dari salah satu suku non-Tiongkok yang disebut sebagai Barbarian Sungai Lu dan tinggal di Provinsi Liang. Xiwan Duo memimpin pemberontakan melawan dinasti Wei dan sempat membuat kekacauan. Sementara Triu Tehatrin merupakan wanita yang melawan kerajaan Wu dan berasal dari daerah yang sekarang menjadi Vietnam. Triu sendiri dikenang sebagai pahlawan rakyat dan memiliki beberapa kuil yang dibuat untuk mengenang jasanya. Ketiga, Guansuk. Keberadaan Guansuo dalam kisah asli sejarah Dynasty Warriors juga dipertanyakan, karena namanya hanya muncul dalam beberapa cerita rakyat. Bahkan koleksi terbesar mengenai dirinya terdapat dalam buku berjudul, Kisah Hua Guansuo. Keempat, Meng Huo. Kembali ke kaum Nanman, tampaknya Meng Huo bukanlah seorang raja seperti yang ditunjukkan dalam game. Bahkan diperkirakan Meng Huo juga bukan berasal dari Nanman sama sekali dan merupakan orang Tiongkok yang menduduki daerah di dekat sana. Dalam catatan sejarah asli Dynasty Warriors dikatakan kalau dia sekedar berperan sebagai bawahan seorang tokoh masyarakat yang bergabung dengan Wu untuk melawan pasukan Shu bernama Yong Kai. Kurang lebih itu saja perannya dalam sejarah. Tidak ada gajah-gajah dan sarung tangan raksasa yang mendukungnya di tengah pertempuran. 5. Bao Sanyang. Dalam kisah fiktif ini, Bao Sanyang merupakan anak dari seorang bandit bernama Bao Kai yang berkuasa di daerah Jing. Suatu hari Guansu, anak laki-laki Guan Yu, melewati daerah tersebut untuk bertemu bapaknya dan mendengar kehebatan Sanyang selama perjalanan. Dia pun ingin memutuskan untuk meminangnya. Akan tetapi, warga di sana mengatakan Sanyang baru akan menerima lamaran jika dia dikalahkan dalam pertempuran. Sanyang mengaku kalah dan akhirnya mereka menikah. Setelah itu namanya jarang muncul tapi Sanyang tetap berada menemani sang suami bahkan di waktu perang dan mengurus keluarganya saat dia dan Guan Yu tewas di medan perang. 6. Guan Yimping.
Guan Yimping masih lebih baik daripada saudaranya. Dalam Sangwuozi, dikatakan kalau Sun Quan sempat berusaha menjodohkan salah satu anaknya dengan anak perempuan Guan Yu. Guan Yu menolak dan malah menghujat sang pengirim pesan. Ya, itu saja. 7. Lu Linqi. Seperti kasusnya Yimping, Lu Bu mempunyai seorang anak perempuan tapi dia tidak banyak dibahas, namanya pun tidak diketahui. Nama sang gadis, Nona Lu, muncul di masa-masa Yuan Shu menjadikan dirinya Kaisar Zhong dan dia membutuhkan dukungan sebanyak mungkin untuk bisa meyakinkan orang-orang terhadap posisi barunya tersebut. Oleh karena itu dia menghubungi Lu Bu dan menjodohkan Nona Lu dengan anaknya, Yuan Yao. Akan tetapi sebagian penasihat Lu Bu tidak mendukung kerjasama tersebut, terutama Chen Gui dan Chen Deng yang sebenarnya mendukung Cao Cao. Takut Yuan Shu akan memiliki pasukan yang lebih kuat dengan adanya Lu Bu, Chen Gui pun menghasut Lu Bu untuk membatalkan rencana tersebut. Didukung oleh konflik antara Lu Bu dan Yuan Shu yang sering terjadi sebelumnya, akhirnya Lu Bu memutuskan untuk memanggil anaknya pulang dan membunuh utusan Yuan Shu demi membatalkan pernikahan tersebut. 8. Zhou Qi. Yang terakhir dan paling kocak adalah catatan sejarah yang ada mengenai Zhou Qi. Kalau kamu mengikuti dinasti Warriors dari dulu, pasti akrab betul dengan kekuatan dan senjata kartu mistis yang dimilikinya. Menurut Sangwuozi, Zhou Qi adalah seorang pria yang berasal dari Lujiang dan memiliki kemampuan yang unik, dia bisa memanjangkan umurnya dengan melakukan hubungan seksual. Oke, aneh memang. Kemudian, The Book of Later Han menambahkan kalau Zhou Qi dulunya bekerja untuk Cao Cao dan sempat melakukan sebuah sihir untuk memunculkan daging dan arak. Curiga, Cao Cao pun menyelidiki hal tersebut dan menemukan kalau sebuah toko daging tiba-tiba kehabisan daging. Cao Cao ingin menghukum mati Zhou Qi atas tuduhan pencurian, namun dia berhasil kabur dengan sihirnya. Saya gak bisa membayangkan adegan ini selain seperti adegan dalam film-film komedi slapstick. Gak ada ceritanya kakek sihir berkelana seluruh daratan Tiongkok dan menunjuk Liu Bei sebagai ahli waris dinasti Han yang sebenarnya. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.